So quickly got attached to the bell. Dia sangat terikat dengan gentanya, semangat sekali pelayanan gentanya. Maybe he wants ice cream. Dia mau minta es krim. He got lost. Keulang. Bring the bell to me. Sundar, 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 bell. Oh, he's following. That sounds odd. Thank you. Hare Krishna. You can sit. And Sundar, when your mama doesn't get up early in the morning and chant around, you have one bell and go to the ear. Cheap child, ring, ring. Kalau ibunya, mamanya nggak bangun pagi-pagi dan berjapa ambil gentanya, kemudian main gentanya di telinganya. Sundar, apa is here? Bapaknya ya, Sriram dan Manus. What? Sridham. Hare Krishna. Sridham is not from UK, he's of Indian origin. Like me. Right, Sridham? You were born in UK. Indian product made in UK. You have to reverse that. And living in Bali. Okay. Nice. Page number 3, we on number 3 itself, it says administration needs. Jadi nomor 3 di halaman 3 ada perlengkapan administrasi dan beberapa kebutuhan kursus lainnya. We have daily schedule, which you have as a copy. Jadi ada jadwal dari kursus sudah dimiliki oleh masing-masing salinannya. And we also have copies of it expanded on the door there and there. Juga ada di pintu, ada dicetak, ditempel di pintu samping dan pintu belakang. And also in the prasadam hall we have it posted for you. Dan juga ada di hall prasad juga sudah ditempel untuk. And also in the prasadam kitchen, Dan where we juga cook for you so that your prasadam can be ready half an hour early. di dapur juga disiapkan supaya para penyembah bisa masak maksimal dan prasadnya siap maksimal 30 menit sebelum prasad dilakukan. Janaki Mataji, where are you? Mata Janaki ada di mana? Kitchen. So whoever is responsible for the cooking, they should make sure everything is offered half an hour before the timing of the schedule. Jadi semua yang akan dikonsumsi untuk di prasad harus dipersembahkan selesai setengah jam sebelum prasad dilakukan. I have a strong tendency to start on time and I finish early. Jadi Maharaj punya kecenderungan untuk mulai tepat waktu dan selesai lebih awal, Except for chanting japa. kecuali untuk berjapa. Okay? So make sure you come on time tomorrow. Pastikan para penyembah bisa datang tepat waktu besok. Now who's the senior most devotee in the temple now? Siapa penyembah paling senior di tempat ini sekarang? Surya. In the temple now, who's the senior most devotee? Siapa yang paling senior di tempat ini sekarang? Di tempat ini? Who's the senior most in the temple? Di tempat ini? Siapa yang paling senior? Suresh. Two more is right. Third time when you ask again is right. Who's the senior most devotee present at the temple now? Siapa yang merupakan penyembah paling senior yang hadir di
tempel saat ini. Yes. Who? Siapa bro? Besides Srila Prabhupada. Di samping Srila Prabhupada. Who? Yes. Do you agree? Apakah para penyembah setuju? Can you say how proud I am? Bisa para penyembah lihat betapa bangganya Maharata, And how puffed up I am? betapa sombongnya. So if I am the senior most devotee, tomorrow we start at what time? Oleh karena Maharata adalah para penyembah yang paling senior, maka besok kita akan mulai jam berapa? Started with that 6 o'clock, right? So we start here at 6:30. So if I am the senior most devotee, should I wait for you here or you wait for me? Jika Maharata adalah penyembah paling senior, apakah Maharata yang menunggu para penyembah lainnya atau para penyembah yang menunggu Maharata? Wait for me. So you must be here at 6:25. Jadi di sini para penyembah maksimal paling lambat harus bisa hadir jam 6.25 lah. Make sure you honor prasadam before that. Pastikan sudah melayani prasadam sebelumnya. And don't worry, you can overeat, but you'll never sleep in front of me, I know. Jadi meskipun para penyembah mungkin makan terlalu banyak, tapi Maharaj tidak ingin melihat ada yang ngantuk dan ketiduran. Okay? Because I'm the senior. Bisa diterima karena Maharaj adalah yang paling senior. But also as sannyasi is the father of all ashrams. Dan juga seorang sannyasi adalah ayah dari semua tingkatan asrama. So if you come little late, the father can also wait for the children. Jadi kadang-kadang ketika seorang datang terlambat, maka ayah juga bisa menunggu anaknya. Is that okay? Apakah itu benar atau bisa diterima? So then is daily schedule we discussed, in notes and appendix we also discussed that day room washroom facility, which means that sometimes one of you will want to take bath and then change cloth or just take bath. Is there rooms available for that? Repeat what I said. Jadi di sini ada beberapa hal, air minum, catatan, lampiran, kamar kecil, tidur lebih awal, pulang lebih awal. Apakah tempat mandi juga siap untuk para penyembah? Especially for Saturday's chanting, you may want to take bath in between or something. Is there any facility for the devotees? Khususnya untuk japa pada hari Sabtu, jika ada yang ingin mandi, apakah sudah disiapkan tempatnya? Bisa disiapkan. Give our main mahant the microphone. So for the men, is there some facility? Apa ada fasilitas yang disiapkan untuk para pria? Ya, tempat ganti ya. Changing place, changing room. Taking bath. Mandi? Ya. Okay, so any of the men who want to take bath or put on fresh tilak and so forth, and you'll also be supplied with gamshas or something to take bath, right? Ya, ada tempat. Toweling. Ya, ada tempatnya ya. Tempatnya sudah So you disiapkan. see Gadadhar Pran, Prabhu. Jika perlu kebutuhan apa-apa, kami juga ada di sana. And there's many devotees who stay here, there's 8 homes here. Dan juga para penyembah yang ada di sekitar sini ada 8 keluarga. Chanta, Mani, Prakarasa, you stay here, right? So give her the microphone. Mic-nya bisa dikasih ke Mataji Cintamani. She's a very good host. Mataji Cintamani adalah tuan rumah yang sangat baik. Microphone. No, Kanye. Kanye. Deketin mic-nya. Deketin mic-nya di
Ada mic. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, yes, actually in my house I have 2 rooms. It's still She has 2 rooms, nobody stays there. yes, still available, but some devotee I will invite stay at my No, house. only for ladies in your house. Yeah, ladies. Say in the local language. Prabu dan Mataji, Hare Krishna. Di rumah ada 2 kamar, tapi udah ada yang booking. Udah ada yang booking 2 kamar itu. Jadi 1 kamar bisa 4 orang. Yeah. No, that's not what I asked. I am asking, can you make room available for them to just use during the day, not staying? Oh, Di siang harinya mungkin mau mandi atau mau oh yes, ketika Maharaj, no problem. We have Which other home can make available for Matajis who stay here? siapa lagi yang rumahnya Chintamani is one home, another home. yang rumahnya dekat sini yang siap untuk bantu ya sama Krishna. Kalakrishna. No. You know who the lady is. The lady must be with the lady. No, that's available for us. Where's the Mataji? Where's his wife? Istrinya ada di sini istrinya. Nah itu yang jawab Matajinya yang jawab. Stand up. Berdiri Mataji. Siapa nama Mataji? Oh, this microphone. Sudarsan. Sudarshan Mataji and Chintamani Mataji has facility available in their home to take bath, change clothes, put on tilak, and if you're hungry, ask them for something to eat. Mataji Sudarsan dan Mataji Cintamani ada rumah dekat sini yang bisa dipakai untuk ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Kita pesan juga mungkin bisa di sana. Good? And for the men, speak to him. And if you're married, you can become brahmachari. Yang pria juga bisa hanya Prabu Garadar. Kalau sudah menikah bisa jadi seperti brahmachari, seperti Prabu Garadar nanti. So next is drinking water. There's a dispenser next to the prasadam hall. Bring your own bottle and fill it in. I drink that water myself. It has pH 9 in it. A good level of pH, 9. Jadi ada air minum juga ada disediakan di ruang persad, di hall persad. Airnya sangat bagus, pH-nya 9, jadi sangat bagus untuk diminum. Maharaj sendiri juga meminum air itu. And we already discussed early to bed, early to rise. We already discussed. Dan juga sudah dibahas untuk bisa tidur lebih awal dan pulang lebih awal, bangun lebih awal. So number 4, getting to know each other. Dan nomor 4, mengenal satu sama lain. We're not going to go to each person. It will take a while, maybe in this nice August big Ada assembly. salah kecil sedikit, tidur lebih awal, bangun lebih awal ya. It Tolong will take dicoret. over an hour. So you simply write your name, Jadi bisa ditulis namanya di sana. and presently I am feeling nervous. Dan saat ini saya merasa ketakutan. Or I am feeling happy. Atau merasa bahagia apa yang Or I am dirasakan. feeling thirsty. Atau saya merasa haus. Or I am feeling hungry. Atau saya merasa lapar. Or I am feeling good. Saya merasa baik. So one word you can put there. Bisa diisi dengan satu kata yang mau diisi di sana. And Apa yang chanting japa is or whatever comes to your consciousness. Start writing now. dan berjapa adalah titik-titik bisa diisi apa yang Prabu dan Mataji pikirkan terkait japa, pendapatnya ataupun apapun yang mau ditulis terkait dengan apa itu japa. Berjapa adalah apa? Bisa ditulis sekarang? Isi bro, ditulis. Then go to page 30 in your book. Kemudian And page 28 for the English. bisa buka halaman 30
untuk yang bahasa Indonesia. Page 28 goes of English. Halaman 30, japa tanpa perhatian atau secara mekanis. Ini berarti pikiran mengarahkan kita untuk melakukan hal yang lainnya ketika berjapa, sehingga seseorang tidak dapat memusatkan pikirannya dalam mendengarkan Maha Mantra Hare Krishna saat berjapa. Tell everyone watch me, but don't chant with me. Semuanya jangan ikut berjapa, tapi lihat apa yang Maharaj lakukan pada saat berjapa. Kalau usah berjapa, lihat apa yang beliau lakukan. Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare. Ki Jai. What type of japa is that? It's not in the scriptures. Jadi tipe jenis japa apakah itu? Itu bukan termasuk dalam uraian kitab suci. It's called Kali Yuga inventions. Ini adalah penemuan zaman Kali. What kind of japa is that? Japa apa itu? What's the name of that Kali japa? Maka itu bukan namanya, mungkin namanya adalah Kali Japa. It's called mini mantra japa, not maha mantra. Namanya adalah mini mantra japa, bukan maha mantra japa. Because I'm missing all the words. Karena ada kata-kata dari maha mantra yang hilang. Sing Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram. I'm missing all the words, right? Ada kata-kata dari maha mantra itu yang hilang, bukankah demikian? That means you're not hearing. Artinya kita tidak mendengarkan japa kita. You're telling Radha Krishna, Hare Krishna Ram Ram. I'm in a hurry. What do you want? Itu seperti kita I have to bisa. go. I've got other things to do. Krishna Krishna Ram Ram. That's how you're speaking to Radha Krishna. Jadi itulah kita bicara kepada Radha Krishna. Oh, saya harus cepat-cepat ini. Saya harus pergi secepatnya. Jadi kita bicara seperti itu kepada Radha dan Krishna. Chanting japa is a very personal thing. Jadi berjapa adalah hal yang bersifat sangat intim, yang merupakan hubungan dekat. You say Hare Krishna Krishna Ram Ram. Radha Krishna, I have to go now. Oh, saya harus pergi sekarang. Japa. Oh, why did you come in my life? Krishna Krishna. Kenapa Anda datang ke dalam hidup saya, ganggu hidup saya? I don't know why I got initiated. Saya tidak tahu kenapa saya bisa didiksa. That's how you chant the japa. Seperti itulah kita berjapa. Naughty. Nakal. Reward. Phone. Ambil HP-nya bro. Pinjam aku. That's supposed to say Shri Radha Gopinath. Different life. Okay. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare. Japa. You're also chanting japa. Me too. Let's chant together.
Hare. Oh, Jadi sambil menelpon, oh Anda juga berjapa, ayo kita berjapa sama-sama sambil ngobrol gitu. what japa is that? Japa apa itu? Cellular japa. So number one, see there on the page 30 for you and page 28 for the English. Halaman Number 30, one, mini mantra japa, write it down. tulis nomor 1 yang tadi sudah dibahas, mini mantra japa. Number two, write down mobile, what? HP, Phone japa, number two. japa HP. Apa bahasa Indonesia yang bagus? Mobile Japa. Ponsel japa. Yes, ponsel japa. Mobile phone japa, or cell phone japa. Okay? Now the best thing to do is when you chant japa is to switch your cell phone off. Don't put it on flight mode. Switch your cell phone off and put it away where you don't get any darshan of the cell phone. Jadi cara yang terbaik adalah kita matikan HP-nya, jangan dihidupkan dalam airplane mode atau mode pesawat terbang. Benar-benar dimatikan, tombolnya dimatikan, kemudian diletakkan begitu jauh supaya kita tidak bisa dapat darsan dari HP itu. But Maharaj, I'm seeing my Guru Maharaj chanting japa, so I can also chant japa. That's why I put cell phone on. Tapi Maharaj, saya lihat guru saya juga berjapa sambil megang HP gimana? Dilihat di Sambil saya lihat HP, saya lihat Maharaj saya di HP-nya. That is nonsense. Online japa seperti itu adalah hal yang nonsens. It's not Prabhupada's system. Itu bukanlah sistem dari Prabhupada. Because you're not hearing your japa, you're seeing. Karena kita tidak mendengarkan japa kita, kita melihat. You're not hearing. Kita tidak mendengarkan. You will see in the whole course till Friday, Prabhupada says. First Ravana, then Kirtana. Di dalam kursus ini kita akan melihat bahwa pertama adalah Sravanam, mendengarkan, dan kemudian So we are only preparing your hearing, not your chanting. jadi kita sebenarnya mempersiapkan untuk mendengar, bukan mengucapkan. So looking at the cell phone and chanting japa, when somebody else is chanting, is not going to do that. Jadi kita melihat Not orang, Prabhupada's system. melihat yang lainnya berjapa Kali Yuga invention. sambil kita berjapa, itu bukanlah sistem yang benar yang diajarkan oleh Srila Prabhupada. You can quote me anywhere. I'll give you evidence. Jadi mungkin bisa dikutip dari manapun, Maharaj akan bisa memberikan buktinya. One time I was seeing one devotee during japa time. I was distracted by his phone. Jadi Maharaj suatu ketika melihat seorang penyembah yang berjapa sambil melihat HP seperti itu, dan Maharaj menjadi teralihkan perhatiannya oleh karena HP dari penyembah So tersebut. he was chanting japa and seeing that senior devotee chanting on his phone. Jadi dia berjapa sambil melihat seorang penyembah senior berjapa di HP-nya. So while he's seeing, and I could see closely that he's seeing there, and I wasn't chanting my own round, I was not hearing my own round, I was distracted. Jadi Maharaj ketika melihat penyembah itu sedang melihat HP-nya, dengan kondisi seperti itu Maharaj menjadi teralihkan untuk berjapa karena melihat penyembah itu melihat HP-nya, melakukan berjapa. So that devotee in the phone, he took his hand and he was doing like this, Hare Krishna, Hare Krishna, in the phone. Dan penyembah itu kemudian melihat di HP-nya, dan Because I could see little. dia menggarukkan kepalanya demikian. So this devotee was looking at the phone, he also did same. Dan karena di HP-nya penyembah yang sedang berjapa itu memegang kepala, maka dia kemudian yang melihat penyembah itu di HP-nya juga ikut memegang kepala. I was watching it further, I was laughing, and I thought, I'm not chanting my japa, I'm going to stand next to me, let me see this fun.
Dan kemudian Maharaj ingin lebih lanjut melihatnya apa yang dia lakukan. So that devotee on the phone, he said, "Excuse me, I'm going bathroom now." Kemudian penyembah yang sedang berjapa di dalam HP-nya itu berkata, saya permisi dulu, saya mau ke toilet, kamar mandi. So this devotee, when that devotee went bathroom on the phone, he's telling his friend, he's gone bathroom, and what happened yesterday, he was talking to him. Dan pada saat Maharaj Break time. pada saat dia ke toilet seperti itu, Maharaj kemudian berkata, dia kemudian bertanya apa yang terjadi kemarinnya. This phone is biggest distraction in Kali Yuga, social media, biggest distraction. Jadi HP ini, ponsel ini adalah pengalihan perhatian yang paling besar pada zaman Kali Yuga. Actually, you'll be very peaceful if you switch off your phone and don't have darshan of it during japa. Dan akan sangat penuh dengan kedamaian jika kita bisa mematikan HP, kemudian kita tidak melihat HP itu pada saat kita berjapa. But some people, when they lose the phone, they become pagla or crazy. Tapi ketika orang umumnya ketika kehilangan HP-nya, dia akan menjadi gelisah dan gila hampir untuk mencari HP-nya. When you lose your bead bag, you don't become pagla. Tapi kalau kita kehilangan japa kita tidak segelisah itu, tidak segila itu. Page number 3. Kembali ke halaman 3. Right at the bottom it says norms. Di bawah akan ada aturan dan peraturan. A. Together we will sincerely try to participate in all activities including japa, kirtan, and Anand Prasad. Dan yang nomor pertama yang A, bersama-sama kita akan dengan sungguh-sungguh mengikuti dan berpartisipasi dalam setiap aktivitas termasuk japa, kirtan, dan melayani prasada. B. We will be punctual for all sessions. Kami akan tepat waktu dalam mengikuti setiap sesi. And you have the schedule for that. Dan kita sudah punya jadwal susunan acara C. untuk We will avoid using the phone and email during sessions. Yang C, kita akan menghindari menggunakan HP atau sejenisnya selama sesi berlangsung. Sometimes devotees take permission to use their computer because they're taking notes that way. That's fine, but not online. Kadang-kala para penyembah mungkin membuat catatan dengan HP-nya, itu boleh, tapi tidak untuk live atau disiarkan online. D. We will maintain a sacred atmosphere and avoid mundane talks. Yang D, menjaga suasana sakral dan menghindari pembicaraan yang aneh yang tidak perlu dan tidak terkait dengan sesi. E. We will maintain confidentiality without and within the course. Yang E, kami akan menjaga kerahasiaan baik di dalam maupun di luar pelatihan ini. In other words, whatever we discuss here and maintains here and concluded here, don't put it on internet or social media. Artinya apapun yang kita bahas, apapun yang kita simpulkan, apapun yang menjadi pemahaman di sini jangan ditulis di sosial media. I've got many requests to teach this course online. It doesn't make sense. You have to be in person. Ada banyak sekali permintaan untuk Maharaj melakukan pelatihan ini secara online. Itu tidaklah mungkin karena tidak masuk akal dilakukan. Therefore, this is a recording. It's not online. Jadi di sini hanya ada rekaman, tapi tidak dilakukan live secara online. F. We will value all contributions even if we do not agree with it. Yang F, kami akan menghargai semua pendapat bahkan jika kami tidak menyetujuinya. The very fact that we are deeply individual, we are all number one. We may disagree. That's fine. Jadi faktanya kita adalah masing-masing adalah individu yang berdiri sendiri dan kita bukanlah satu yang sama semua. And the last one, G. We will discuss issues of behavior, not people. Yang terakhir kita akan mendiskusikan masalah atau perilaku yang keliru, bukan orangnya. So I'll give you an example. Maharaj akan memberikan sebuah contoh. So when I say any questions, and somebody may raise their hand up. Ketika Maharaj ingin mendapatkan pertanyaan, mungkin menerima pertanyaan, mungkin And salah seorang the penyembah person akan raise their hand up and say, Maharaj, last year during Kartik and Srimad Bhagavatam class, Gulab Jamun Swami said this. Dan pertanyaan itu kemudian disampaikan, Maharaj,
tahun lalu pada saat Kartik ada Gulab Jamun Maharaj menyampaikan seperti ini. But Maharaj, you are saying Prabhupada said this. Who is right? Tapi Maharaj, Anda menyampaikan Prabhupada menyatakan seperti ini. Lalu siapa yang benar di antara dua ini? So that norm is broken. Artinya, aturan yang ini sudah dilanggar. Because you are quoting somebody else against me and against Prabhupada. Karena Anda mengutip dari orang lain yang bertentangan dengan Maharaj yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. I will not accept such a question. Maharaj tidak akan menerima pertanyaan seperti itu. Because you should not speak behind people's back. Karena kita tidak semestinya membicarakan orang di belakang orang itu. And we should respect the person even if they are wrong in the absence. Dan kita harus menghargai seseorang bahkan jika dia melakukan kesalahan tanpa kehadiran orang itu. So therefore we should discuss issues of behavior, not people. Oleh karena itu kita hendaknya mendiskusikan masalah dan perilaku yang disampaikan, bukan orangnya yang menyampaikan. Masalah, garam masalah. So therefore, it is very important when you ask me a question, you should ask the question in the future tense. Oleh karena itu sangat penting untuk menyampaikan sebuah pertanyaan disampaikan secara maju ke depan. Like, dalam konteks masa depan. like Maharaj, what if somebody feels like this? What if means future tense. Jadi seperti contohnya, Maharaj, gimana jika seseorang bla 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 bla. Itu Although artinya, you know it happened in the past, but the way you say it, you do not offend anybody. jadi meskipun itu terjadi pada masa lalu, tapi cara kita menyampaikan seperti itu, bagaimana jika itu memberikan konteks itu belum terjadi atau terjadi di masa depan. Or you can speak in the first person. You can say, Maharaj, but I always felt like this. Am I wrong? You can say it like that. Atau kita bisa menyampaikan sebagai orang pertama bahwa Maharaj, saya merasakan seperti ini. Apakah saya salah? But don't quote Gulab Jamun Swami. Tapi jangan mengutip Gulab Jamun Swami. And don't quote that Prabhu and that Mataji. Jangan juga mengutip, menyampaikan Prabu ini, Prabu itu. Just like, should I read Shastra first or chant japa first? Seperti halnya, apakah saya harus baca buku dulu atau japa dulu? So she asked the question in the first person. She didn't quote somebody. Jadi Mataji ya tidak mengutip orang lain, tapi menyampaikan itu atas dirinya sendiri sebagai orang pertama yang menyampaikan. So I said, follow Prabhupada. Dan Maharaj menjawab, ikuti Prabhupada. First japa, then Srimad Bhagavatam. Pertama japa, kemudian Srimad Bhagavatam. So it's clean. It's a clean question and a clean answer. Jadi jawab pertanyaannya bersih, jawabannya juga bersih. So in that way, we respect people even if they are wrong in their absence. We don't disrespect anyone. Dengan cara seperti itu kita menghormati setiap orang, kita tidak menjelekkan atau tidak menghormat kepada orang lain yang meskipun dia salah dan apalagi melakukannya di belakang orang itu. That is the most important norm. Dan itulah aturan yang paling penting. We take 4 questions, 2 from the Matajis and 2 from the Prabhus. Ask somebody who can speak here. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya dari pihak Mataji 2, dari Prabu 2? Ya, silakan Prabu Wadi Kurusan. Microphone. Mic-nya di belakang. Kiri. Ask people to speak. Terima kasih. Sama saya. Nama dulu dong. Adi Purusada. Govinda Hari Purusha. Okay, Prabhu. Biasanya saya dapat tiket di sewa di asrama tiap dalam seminggu 2 kali. Harus ke BCK, membangun arca jam 4,
asal membangunkan harga jam 4. Nah, tidak sempat berjamaah. Nah, apakah pelayanan saya itu dianggap tidak bakti atau tidak melakukan pelayanan? So he's asking us, in twice a week, we got a session of doing seva in the temple for morning seva, waking up the deities, putting the dress and abhishek and etc. It's around, he wakes up around 3 o'clock in the morning and 4 o'clock starting all that stuff. And of course, by doing that, he cannot get any time for japa in the morning. If that kind of seva is not counted as seva, as you mentioned. I used to serve as the temple president of our Sri Sri Krishna Balaram Mandir in Vrindavan 25 years ago. Jadi 25 tahun yang lalu Maharaj melayani sebagai presiden temple dan Sri Krishna Balaram Mandir di Vrindavan. So we have many pujaris there. Di sana ada banyak pujari. So the pujaris would dress in the evening. Pujari They yang don't dress in the morning. melakukan sewa pelayanan menghias arca, memakaikan pakaian arca di malam hari, dia tidak akan mendapatkan pelayanan untuk menghias arca di paginya. So I made it such a way that in the morning they follow full morning program. Sehingga Maharaj membuat sedemikian rupa di paginya dia bisa mengikuti program pagi secara lengkap. And the devotees who dress in the morning, they don't dress in the evening, they take rest early. Dan para penyembah yang bertugas untuk melakukan sewa pelayanan di pagi hari, maka dia tidak melakukan aktivitas apapun di malam harinya, dia tidur lebih awal di malam harinya. And they wake up at 1 o'clock in the morning. Dan dia bangunnya jam 1. They chant all their japa and then they dress. Dia kemudian melakukan semua japanya dan kemudian dia melakukan pelayanan. And I guarantee you that when they dress after chanting their japa, that same outfit that they dressed some weeks ago and they're doing the same outfit now, different. Dan Maharaj jamin ketika mereka menghias arca dengan sudah menyelesaikan japanya, maka hiasan pakaian yang sama bahkan jika dipakaikan dengan kondisi dengan sudah menyelesaikan japanya itu akan terlihat berbeda. Sudah bisa diterima belum? Oke? Saya harus bangun jam 1 untuk So he said, so he means I need to wake up 1 o'clock. No, he needs to take rest early. Tidak, bukan itu ya, Ma. Intinya adalah Prabu tidur The lebih awal. secret is to rest early, to rise early. Kuncinya bukan bangun lebih awal, tapi tidur lebih awal. And I can tell you one thing, if you chant your japa and then dress the deities, you will feel different. Dan jika kita sudah menyelesaikan japa dan kemudian menghias arca, maka kita akan merasakan beda. If you do any other service, you will feel different. Kalau kita melakukan berbagai jenis pelayanan yang lainnya, kita akan merasakan berbeda. So I'll give you an example. Maharaj memberikan sebuah contoh. So I used to be president of another temple in South Africa, in Durban, a big temple, over 5,000, this is 30 years ago. Over 5,000 initiated devotees, 9 or 10 initiated gurus. Big headache to manage, you know. Jadi Maharaj dulunya 30 tahun yang lalu adalah presiden temple dari ashram di Durban, dan di sana ada 5.000 penyembah yang sudah didiksa dan 910 penyembah yang sudah mendapatkan inisiasi sebagai guru. So sometimes it happens that the person who's coming to cook the Raj Bhog offering, either from the congregation, from the ashram, he's suddenly sick. It happens. Dan terjadi kadang-kala bagaimana mereka yang mendapatkan Raja Boga, mereka kemudian entah bagaimana sakit. Now you have to find a replacement for the Raj Bhog offering cooking at 9 o'clock in the morning fast. Dan mereka harus, Because the person supposed to cook suddenly got sick. mereka yang harus memasak itu entah bagaimana tiba-tiba sakit sehingga harus dicari penggantinya dengan cepat, dengan segera. So the head pujari comes to me, Prabhu, Prabhu, masalah.
I said, then you're not a head pujari. You've solved it yourself. Jadi Anda bukanlah pemimpin dari pujari ini, Anda selesaikan sendiri masalahnya. So then you're going to ask one devotee. Kemudian dia bertanya kepada penyembah yang lainnya. So the devotee will say, Prabhu, why are you asking me all the time? Kemudian tanya, mengapa Anda meminta saya? Mengapa Anda bertanya kepada saya selalu? Then the devotee won't do it. Dan para penyembah itu dan akan menolak untuk And melakukannya. another devotee nearby is hearing. Dan penyembah yang di sampingnya kemudian mendengar. So he tells the pujari, Prabhu, don't worry. I'll go take bath now. I'll go do it. Dan penyembah itu kemudian berkata, Prabhu jangan khawatir, saya akan mandi dan saya akan melakukan pelayanan itu. Krishna is giving more service. Krishna telah memberikan kesempatan pelayanan. How I know that? Because I chanted all my rounds in the morning. Please engage me in your service. So I'm going to service. Dan kenapa saya mempunyai keinginan itu? Karena saya sudah menyelesaikan jawabannya dan saya mempunyai semangat untuk melakukan bakti ini. But the first devotee didn't complete his rounds. Yang pertama yang menolak untuk melakukan itu, dia belum So they menyelesaikan asked him jawabannya. to go do the Rajbhog offering. No, I can't. Ketika dia diminta untuk membantu, Of course he can't do it because he has no devotion. He didn't complete his rounds. tentu saja dia menolak untuk melakukannya karena dia tidak punya semangat pelayanan itu untuk berbakti itu, karena dia belum menyelesaikan jawabannya. So when you complete your rounds in the morning, you look forward to serving. Ketika kita menyelesaikan japa pada pagi hari, maka kita akan ingin untuk melakukan pelayanan. That's called utsaha. You're enthusiastic to serve. Itulah yang dikenal sebagai usaha yang menunjukkan kita mempunyai semangat untuk melayani. You look forward to serving. Kita menjadi ingin untuk melayani. You don't look forward to do a particular service, any service. Kita tidak hanya ingin untuk melakukan pelayanan yang ini atau melakukan pelayanan khusus. Apapun pelayanannya kita ingin untuk lakukan. But when you don't chant your rounds in the morning, you don't look forward to serving. You're struggling. Tapi jika kita tidak menyelesaikan japa di pagi hari, kita tidak ingin melakukan pelayanan dan kita akan berjuang. Kita akan mengalami hal yang kesulitan. Govinda, next question. Pertanyaan yang lainnya? Who didn't ask question before? Yang Who belum? didn't ask question before? New one. Yang baru? Oh, microphone. Mic-nya ada. Microphone. Excuse me, I have to answer emergency call. Is doctor? Ya. Doctor emergency. Who saved the life? Hare Krishna Maharaj Ya. Prabhu. Tell her. The Balinese culture means they speak a whole chapter. We want summary. Langsung pertanyaannya, pengantarnya tidak usah disampaikan. Pertanyaannya apa? Kehidupan spiritual berapa persen dalam sehari dibandingkan dengan material? Question is, in our day, how many percent is our spiritual life and how many percent is material life? Tell her when you are practicing devotee, there's no material life. Jadi ketika kita mempraktekkan diri, menjadikan diri kita sebagai seorang penyembah, maka tidak ada kehidupan material yang hendaknya kita But lakukan. there is prescribed duties. Itu bukan kehidupan material, tapi itu adalah kewajiban yang melekat pada kita. Which means you cannot become irresponsible. Artinya kita tidak bisa melalaikan kewajiban itu, tidak bertanggung jawab, dan tidak melakukan kewajiban itu. As a mother, father, husband, wife, son or daughter. Seperti halnya kita menjadi seorang ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya, kita punya kewajiban yang melekat pada diri kita. That is not material, that Dan is duty. itu bukanlah kehidupan material, melainkan itu adalah kewajiban yang memang melekat pada kita. Hare. Jadi terima kasih. Next question. Pertanyaan lain? Ya, nama? Hare Krishna Maharaj. Nama? My Nama name is Rimbawa. Harimbawa. Do you chant 16 rounds
rounds daily? Sudah berjapa 16 putaran setiap hari, Bapak? I drive around so far. For how long? How many years? Sudah berapa tahun, berapa hari? Since 2019. Okay, what's your question? Apa pertanyaannya? My question is, I'm not quite sure if I close my eyes. It's not important whether you close your eyes or open your eyes. Jadi pertanyaannya saya belum tahu apakah jika saya tutup mata, maka langsung menjawab tidak penting tutup mata ataupun buka mata. When you chant, the most important thing is hearing. Jadi ketika kita berjapa, satu-satunya hal yang penting, yang paling penting hanyalah mendengarkan. But if you close your eyes and go to samadhi, that's not hearing. Jika kita tutup mata, kemudian kita menjadi masuk dalam samadhi tidur ya. Next question. Ada pertanyaan yang lain? No, ask. I think Vrishni did ask. Ya, Vrishni, tadi Vrishni ya? Ya, silakan. Malini, you spoke before. Sudah, Give her a chance. yang lainnya dulu. Tadi Vrishni ya, sampingnya. Ya, silakan. Microphone. Mic-nya tolong. Tell her don't give story also, give summary. Langsung pertanyaannya. Microphone. Haribol, bersumpah itu Haribol. artinya apa ya? Bersumpah. Saya nggak pernah bersumpah, jadi nggak tahu. What's the meaning of taking a vow? She never take any vow. So she doesn't know. What vow she wants to take on? What vow does she want to take? Then we can give meaning. Ingin bersumpah apa, Mataji? Apa sumpah yang ingin Mataji? Kan belum pernah. Sekarang pertanyaannya, karena belum pernah, sekarang mau sumpah apa, Mataji? Japa. Wants to chant the rounds. To chant japa, you don't need to take a vow. Untuk berjapa kita tidak perlu untuk bersumpah. It is natural. Itu sebenarnya adalah hal yang alami. But Srila Prabhupada recommends you chant minimum 16 rounds of japa. Tapi Srila Prabhupada memerintahkan untuk berjapa 16 putaran minimum setiap harinya. You begin with 1 round, 2 round, and gradually increase. Kita mulai dengan berjapa 1, 2, kemudian perlahan-lahan ditingkatkan. That's not a vow. Itu bukanlah suatu sumpah. That is our natural activity. Itu adalah aktivitas alami yang kita lakukan. After, okay. Sudah bisa diterima tadi. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Page number 4. Buka halaman 4. Number 1. Session 2, our relationships with the Holy Name and discipline succession. Sesi 2, hubungan kita dengan nama suci dan garis perguruan. Number 1. What is the very first feeling before even beginning a relationship? Number 2. What is required to maintain and deepen relationships? Now, the second, Yang nomor 1, apakah perasaan awal yang Anda rasakan bahkan sebelum memulai suatu hubungan? Dan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan so I dan want memperdalam to perasaan? answer the first one, not the second one. The second one you may say trust, faith, affection, all that. I don't want that answer. Yang nomor 2 mungkin Marat akan menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2 Marat tidak akan menjawab. Tapi mungkin para penyembah akan menjawab yang dibutuhkan adalah keyakinan atau kepercayaan. Marat tidak ingin jawaban seperti itu. But number 1, the first question, what is the very first feeling before even beginning a relationship? You don't know the person don't know you. Jadi misalnya untuk soal nomor 1, pertanyaan nomor 1,
apa perasaan awal yang Anda rasakan bahkan sebelum hubungan kita belum punya hubungan apa-apa sama sekali. Seperti contohnya kita ada seseorang yang kita tidak kenal sama sekali. What do you call that in one word? Apa Maybe in Balinese language is more than one word. gimana cara kita memanggilnya atau menyebutnya dengan satu kata? What is it? Can you repeat the question? That's the question. Ya, apa perasaan awal yang Anda rasakan bahkan sebelum memulai suatu hubungan? You don't know the person doesn't know you. Kita tidak tahu orang itu dan orang itu kita tidak tahu, dia juga tidak tahu saya. Perasaan awal kita belum punya hubungan, apa perasaannya? Put her hand up. She didn't speak in the class. Yang sana, yang belum tadi kan siapa? Sana jadi angkat tangan. Ya, silakan. Hari Krishna Maharaj, Hare Krishna. perasaan apa? Hambar, tasteless. The feeling is tasteless, without any feelings. No. You know, she is expressing herself nicely. Tell her that. Jadi Matajinya mengekspresikan dengan baik. Right? Is she saying it cannot be explained? Ask her. Apakah yang dirasakan itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa That's diuraikan? why she's saying that word. Apakah itu karena itu Matajinya menyampaikan rasanya itu hambar? It's like no feeling at all. No, there's feeling. That's why I'm using the word feeling. Tapi ada rasanya itu seperti apa? Makanya di sini disebut perasaannya seperti apa? Anuradha, she put hand up. Silakan Mataji Anuradha, berjaga tangan. Ada mic di belakang. Tell her she did good. Hare Krishna, I Tell her feel she did good, not like that. Ya, bagus Mataji. for the first relationship I feel confused now. Confused. Yeah, she's saying it's not a taste of the material world. Ask her. Jadi yang mungkin disampaikan bukan rasa di dunia material ini. And Anuradha is saying you lose your sense of reasoning, you get confused. Dan Mataji Anuradha menjawab, kita menjadi kebingungan, kita tidak tahu apa alasan-alasan atau tidak tahu apa yang akan terjadi atau benar-benar bingung. So these two things are side effects of that one word I'm looking for. Dan dua hal ini, rasa bingung dan tidak tahu apa yang dirasakan itu adalah efek samping dari perasaan utama ini yang diinginkan ini. Mama, microphone. Curiosity, penasaran, That's side effect. juga adalah efek samping. Microphone. Hare Krishna, tertarik, attracted. Yes. Attraction. Jadi itulah dia, rasa tertarik. Just like in Bali or Indonesia, you have like a famous singer or famous actor here, any name? Jadi seperti halnya di Bali ada artis yang terkenal ataupun aktor yang terkenal. Ada yang tahu namanya siapa? Siapa aktor Give Bali? one name. Siapa di Bali yang terkenal? Singer. Ya, Widi. Widi. Ya, yes, called Widi. Widi, like actor or singer? Singer. Widi. Widiana. You know him, right? Ya, old people. What Widi? You're saying Widi, right? Yes, Give him a Widi. microphone. Widi. Singer.
Yeah, I don't know. One of the name of the famous singer from Bali, Widi Widiana. Widi Widiana. Yes. Does he know you? Widiana at all. Huh? Not at all. Not at all. But you know him. Yes. That's not attraction. Jadi itu tidak ada rasa tertarik. But that's what we call attraction in the material world. Di dunia material kita mengenal yang seperti itu yang kita sebut sebagai That you are ketertarikan. attracted to someone that doesn't even know you exist. Jadi kita tertarik pada seseorang yang bahkan tidak sadar bahwa kita ada. And even if you try to get close to them, they have no time for you. I'm too busy. Dan bahkan jika kita ingin untuk mendekati dia, dia tidak peduli. Dia hanya merasa bahwa saya terlalu sibuk dan tidak akan memberikan apa-apa. So there's no value to such attraction. Jadi tidak ada nilai, tidak ada manfaat dari sifat ketertarikan seperti itu. What is the meaning of the word Krishna? Apa yang menjadi arti dari kata Krishna? All attractive. What is the most attractive? Yes. Even if you don't know him fully, he knows you well, and you can get closer and closer to Krishna. Jadi bahkan jika kita tidak mengenal beliau secara penuh, beliau mengenal kita dan kita akan menjadi semakin tertarik lagi dan lagi. Any other attraction is useless. Dan rasa ketertarikan yang lainnya itu adalah suatu hal yang tidak berarti. And also you can be attracted to devotees of Krishna, Dan kita juga bisa menjadi tertarik kepada para penyembah Sri Krishna, provided those devotees of Krishna don't exploit and abuse you. dan itu bisa dimiliki jika penyembah tersebut tidak mengeksploitasi ataupun tidak melakukan kekerasan. But they give you consciousness of Krishna. Dan penyembah yang kita tarik padanya itu memberikan kesadaran kepada kita tentang Krishna And Srimati Radharani. dan juga Srimati Radharani And the Panchatattva. dan Panchatattva And the six Goswamis. dan 6 Goswami And Srila Prabhupada. dan Srila Prabhupada. And most important, the holy names. Dan yang terpenting lagi adalah nama suci Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Number 2, the holy name is Chintamani. Nomor 2, nama suci adalah Cintamani. We on page number 4. Di halaman 4 masih. First line in the translation. The holy name of Krishna is transcendently blissful. Di baris pertama dari terjemahannya, nama suci Krishna penuh dengan kebahagiaan rohani. Srila Rupa Goswami gives a nice example in the Nectar of Instruction, and Srila Prabhupada translates the traditional translation of instruction about a person who has jaundice disease. Srila Rupa Goswami memberikan uraian di buku Padashamrita yang diterjemahkan oleh Srila Prabhupada menjadi uraian tentang perintah-perintah. Dan di sana Srila Rupa Goswami menuliskan orang itu seperti halnya mereka yang mengalami sakit kuning. What is the cure for jaundice? Apa yang merupakan obat bagi mereka yang sakit kuning? Sugar candy. Ya. Gula, jadi permen gula. How does it work? Someone explain. Bagaimana How does permen? the sugar candy work on you to cure you from the jaundice? Bagaimana permen manis itu bisa menyembuhkan seseorang yang mengalami sakit kuning seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Prabhu. Hare Krishna. Bagi orang yang Namanya siapa dulu, Bro? Guru Seva Das. Jai Guruji. Yes. Bagi orang yang sakit kuning maka gula akan rasa pahit. Jadi obatnya gula, dia terus makan atau minum gula itu sampai gula rasa manis, jadi dia sembuh. For those who got jaundice, the sugar will be really bitter. That Ah, kind of- is sugar bitter? Apakah gula itu pahit, Bro? No, for the jaundice people, yes. So something wrong with the sugar or what? With the Jaundice. jaundice, Person who has jaundice. Yes. So therefore the holy name is transcendently blissful.
Jadi oleh karena itulah nama suci itu penuh dengan kebahagiaan rohani. But someone who's in a disease condition, when they chant the holy name, it may taste bitter. Tapi mereka yang berada dalam kondisi sakit seperti sakit kuning ini, maka ketika mereka mengucapkan nama suci yang mereka rasakan adalah pahit. But the holy name is not bitter. Like sugar candy is not bitter. Tapi Nama nama suci suci, like this. nama suci itu tidaklah pahit, seperti halnya gula itu tidaklah terasa pahit. So what's the cure for you if you chant the holy name but it's not blissful? You don't feel blissful, but you feel bitter. Jadi What should you do? apakah obatnya jika kita mengucapkan nama suci kita tidak merasakan kebahagiaan rohani, kita merasakan pahit itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Microphone there. Mikrofonnya di belakang. Hare Krishna, we should carry on chanting. Then what happens? Lalu apa yang terjadi? Kita harus mengucapkan lagi. We should carry on chanting and again and again and again. So what happens when you continue chanting? Lalu apa yang terjadi ketika kita lanjutkan mengucapkan nama suci? It is said we will get the taste. And when you continue chanting, you will become purified, but the chanting is always sweet. The holy name is sweet, but the chant of the holy name will become purified to taste that sweetness. Jadi nama suci itu akan senantiasa kekal terasa manis, tapi yang berubah adalah yang mengucapkannya, dia akan disucikan sehingga dia akan perlahan-lahan bisa merasakan manisnya nama suci tersebut. So the person who has jaundice, he understands that sugar candy is sweet, but they cannot taste the sweetness. Apakah orang yang mengalami sakit kuning ini memahami bahwa permen manis ini rasanya manis, tapi dia rasakan itu sebagai rasa pahit? But they also understand that if they continue to take the sugar candy, then they will taste its sweetness eventually, because the jaundice-like condition will disappear. Dan dia juga mungkin memahami bahwa jika dia minum atau mengkonsumsi permen manis ini, maka perlahan-lahan dia akan menjadi sembuh, sehingga dia akan bisa merasakan manisnya permen itu. So someone the chant of the holy name should understand that the holy name is always sweet. Begitu pula orang yang mengucapkan nama suci, hendaknya dia juga menyadari bahwa nama suci itu sepenuhnya manis. Not that I'm chanting the holy name, it's a struggle, it's bitter, I should give up chanting. No. Jadi bukan berarti ketika kita berjuang kesulitan dalam berjapa, itu artinya nama suci menjadi tidak ada rasanya atau pahit dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. You should continue to chant. Jadi kita hendaknya terus melanjutkan mengucapkan nama suci. No matter how difficult. Tidak masalah ataupun jangan terlalu perhatikan betapa sulitnya, tapi lanjutkan. Last line in the translation. This is because the name of Krishna and Krishna himself are identical. Jadi baris terakhir, hal ini disebabkan oleh karena nama suci Krishna identik dengan Krishna sendiri. And number 3, meeting Lord Krishna in the age of Kali. Bertemu Sri Krishna di zaman Kali. Second line, simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Jadi baris kedua dari terjemahan sloka itu, hanya dengan mengucapkan nama suci, seseorang terhubung langsung dengan Sri Krishna. Next one, there is no difference between chanting the Hare Krishna Maha Mantra and meeting Krishna eye to eye, face to face. Simply one has to realize. Dan bagian paling bawah, sama sekali tidak ada perbedaan antara mengucapkan nama suci Hare Krishna Maha Mantra dan bertemu Krishna secara langsung, bertatap muka langsung. Seseorang hanya perlu memiliki keinsyafan ini. Next page. Halaman selanjutnya. 5. Now we just said that the holy name of the Lord is Maha Mantra, and the Lord's personal forms as Radha Krishna are non-different. Jadi dalam uraian sebelumnya baru saja diuraikan bagaimana nama suci Hare Krishna Maha Mantra itu dan wujud rohani Radha Krishna itu tidak berbeda sama sekali.
Just like we see Shri Radha Gopinath, Tapi hari di sini kita melihat sisi Radha Gopinath. and we have the Hare Krishna Maha Mantra. Dan di sini juga ada Mahamantra Hare Krishna. They are non-different. Tidak berbeda sama sekali. But there is a difference. Tapi ada perbedaan di antara And what is that difference? Apakah perbedaan dari kedua hal tadi? Apa perbedaannya? One, two, three hands. Tinggi nanti. Yang di belakang? Parvati Mata. Ya, mic-nya. Microphone. Silakan. Apa perbedaannya? Short, no story. Singkat, tanpa pengantar, jawabannya to the point. Ya, tolong dihidupkan aja biarin ya, tak usah dimatiin ya. Semua mic-nya dihidupkan So sekarang. there is microphone got jaundice. Mic-nya ini punya Nama suci Krishna lebih berkarunia dari si Radha Gopinath. say that the holy name is more merciful than the deity's form. Perfect. Sempurna. Explain. Jelaskan Mataji. Hare Krishna, karena nama suci Krishna adalah identik dengan Sri Krishna sendiri. Because the holy name is identical with the Krishna himself. But why is the holy name more merciful than Krishna? Lalu mengapa nama suci Krishna lebih berkarunia daripada Krishna sendiri? Karena nama suci Krishna sangat membahagiakan sang diri. Because the holy name fully satisfied the self. And Radha Gopinath? Maka, Radha Gopinath, Saya harus datang ke sini dari jauh. Sedangkan nama suci Krishna saya bisa sebutkan di mana saja dan the kapan holy name saja. can be accessed anywhere, everywhere. Good. Nam Namakari Baludari Smaranena Kala. There's no hard and fast rules for chanting the holy name. Jadi tidak ada aturan dan peraturan yang ketat yang sulit. Therefore, is more merciful. Oleh karena itu, nama suci Because if you Krishna ask the pujari, lebih can he berkarunia. just walk on the altar and do arti? And no, before that, he has to do what? Bagi pujari, ketika dia ingin melakukan pelayanan di altar untuk masuk ke dalam altar, sebelum dia masuk ke altar dia harus What ngapain? the pujari has to do? Apa yang harus dilakukan oleh pujari? Take bath, Ya, membersihkan diri mandi, put on fresh cloth, prepare the paraphernalia, menyiapkan alat-alatnya, then go to altar kemudian pergi ke altar, and dress the deities. kemudian menghias And altar, after that, read some slokas to beg for forgiveness. kemudian melakukan pelayanan dan kemudian setelah itu memohon minta maaf dengan sloka yang mengucapkan maaf itu. So many rules, Banyak sekali aturannya. but Hare Krishna Mahamantra no rule. Tapi mengucapkan Mahamantra Hare Krishna tidak ada aturan. Parvati Mataji ki jai. Thank you. Terima kasih. So the holy name is more merciful and more powerful than the forms of Radha Krishna themselves. Jadi nama suci lebih berkarunia dan lebih kuat, lebih perkasa, lebih sakti daripada wujud Radha Krishna itu sendiri bahkan. Who is more merciful and more powerful than the holy names? Dan siapa yang lebih lebih penuh karunia dan lebih perkasa, lebih sakti daripada nama suci itu sendiri bahkan. Yes, Mata. Penyembah. The persons who utter the holy name, persons who chant the holy name, are more powerful than the holy name. Without chanting the holy name, it is not manifest. Dan mereka yang mengucapkan nama suci, dialah yang lebih berkarunia karena
Karena dia mengucapkan nama suci itu kemudian bisa didengar, termanifestasi, terwujud karena dia mengucapkan nama suci dia. Kita bisa mendengar nama tersebut. Jadi penyembah lebih berkarunia. So therefore it is most important Lalu apakah yang paling penting jadinya? to respect anyone who even chants the holy name once. Untuk memberikan penghormatan dan menghargai siapapun yang bahkan sekali saja mengucapkan nama suci Krishna. And don't feel that you are chanting the holy name more than somebody else, they are lesser. No. Dan jangan pikir, oh saya mengucapkan nama suci lebih banyak daripada dia, jadi saya lebih tinggi, dia lebih rendah. And the fact is the person who uttered the holy name, the utterance of the holy name, chanting of the holy name, makes them more powerful than the holy name. Dan kenyataannya atau maknanya adalah karena dia mengucapkan nama suci dan mewujudkan nama suci itu, dia memiliki kekuatan dan karunia yang lebih besar daripada nama suci. One should not see any person who's chanting the holy name in a comparative or competitive way with other chanters of the holy name. Be careful. Jadi kita hendaknya jangan membandingkan satu orang yang mengucapkan nama suci dengan orang lain yang juga mengucapkan nama suci secara perbandingan, komparasi atau kompetisi. Maka kita harus benar-benar hati-hati. There's no comparativeness and no competitiveness. Jadi tidak ada membandingkan satu sama lain dan tidak ada berkompetisi satu sama lain. Just like if you are chanting minimum 16 rounds daily, Seperti halnya jika seorang penyembah berjapa 16 putaran minimal setiap hari, but your little daughter of 3 years young, dan anaknya yang berusia 3 tahun, she picks up the bead bag dia kemudian mengambil japanya. and she chant 1 round of japa. Kemudian dia berjapa 1 putaran. So how do you feel about Nadia doing that? It's amazing. Yes. But you are chanting much more than her, Ya, betul. right? So how is it you have such affection for somebody who's chanting less than you? Jadi bagaimana mungkin kita bisa memiliki perasaan seperti itu, rasa yang penuh kasih sayang seperti itu, bahkan mereka yang berjapa lebih sedikit daripada kita. Because there's a relationship. Karena di sana ada hubungan dekat. So similarly, we should honor and adore and respect and have affection to anyone who's chanting the holy name. Oleh karena itu kita hendaknya menghargai, menghormati dan benar-benar menerima orang yang mengucapkan nama suci bahkan hanya sekali saja. Just like you will feel if Nadia is chanting 1 round or even a few words, oh, this child is so glorious. Seperti halnya, ya saya merasakan ketika Nadia mengucapkan nama suci maka luar biasa. And there's nothing in your consciousness that you feel superior to her. Dan tidak ada suatu hal di dalam kesadaran kita yang mungkin kita merasa lebih tinggi. Kita tidak punya perasaan ataupun kesadaran bahwa saya lebih tinggi daripada dia. So such affectionate relationship should be there with all devotees. Dan rasa kasih sayang dan hubungan kita hendaknya memiliki yang perasaan seperti itu terhadap penyembah-penyembah yang lainnya. Because the respect is for having affection for someone who's chanting the holy name. The chanter of the holy name is more powerful and more merciful than the holy name themselves. And the holy name themselves is more merciful and more powerful than the forms of Radha Krishna. Karena rasa kasih sayang ini berasal dari bagaimana kita memahami mereka yang mengucapkan nama suci itu adalah benar-benar penuh karunia, lebih berkarunia daripada nama suci, yang mana bahkan nama suci pun lebih berkarunia daripada wujud Sri Krishna, Radha Krishna itu sendiri. So just to summarize from my introductory discussions.
Jadi hanya ingin membuat ringkasan dari pengantar yang sudah disampaikan, and then we will conclude for today. dan kemudian kita akan simpulkan, kita akan tutup untuk hari ini. Kirtan is a public display of your affection for Radha Krishna. Jadi kirtan adalah pertunjukan secara publik kepada masyarakat, kepada setiap orang, menunjukkan kepada massa, pada orang-orang sebagai bagaimana cinta kita kepada Sri Krishna, perasaan kita kepada Sri Krishna. Where all the children of the family, both the sons and daughters, are with the mother and father, Radha Krishna. Ketika semua anak-anak, baik itu putra maupun putri, pada saat itu sedang menunjukkan sesuatu atau bersama dengan orang tuanya, yakni Radha dan Krishna. But if one child just wants to be with Radha and Krishna, that is called japa. Tapi ketika satu orang anak memiliki keinginan yang tulus ingin bersama dengan Radha dan Krishna, orang tuanya, itulah yang disebut dengan japa. It is more intimate and far more personal. Ini bersifat benar-benar intim dan jauh lebih dekat secara pribadi. Because the effort is on your side to hear the holy name. Karena kita sendiri yang memiliki usaha, kitalah yang berusaha sekuat mungkin untuk mendengarkan nama suci itu. Therefore it is private and personal and confidential. Karena itulah ini menjadi suatu pendekatan, hubungan yang bersifat pribadi dan hanya kita yang merasakannya, konfidensial. That is japa. Dan itulah japa itu sendiri. But if you have a support system, and with all the children, with the mother and father, Radha Krishna, that is called kirtan. Namun ketika kita memiliki support system ataupun dukungan di antara anak-anak yang lainnya untuk bersama dengan ayah dan ibu, orang tua, itulah disebut dengan kirtan. Janaki Mataji, ya prasadam le Janaki. Prasadnya sudah Mataji. Ini Maharaj. Finish Maharaj. Okay. So make sure you come for prasad first tomorrow. Jadi pastikan para penyembah datang untuk prasad pagi hari di pagi hari sebelumnya. And then we will start at 6:30, but you're going to wait for me or I'm going to wait for you? Apakah para penyembah yang akan menantikan Maharaj atau Maharaj yang menantikan para penyembah? So remember, I start on time and I finish early. Jadi Maharaj akan memulai tepat waktu dan beliau akan menghentikan So I'm untuk lebih stopping awal. 2 minutes early today. Dan hari ini diselesaikan 2 menit. 4 minutes early. 4 menit lebih awal hari ini. Thank you very much. Terima kasih banyak. Srila Prabhupada ki, Ananta Koli Vaishnava Vrinda ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Shri Radha Gopinath ki, ISKCON Bali Yatra ki, Natai Go Does anybody need any help to go back from where they came from? Apakah ada penyembah yang perlu tumpangan, bantuan untuk pulang pada hari ini? Semua sudah aman pulang? Bisa pulang sendiri? Jai Swami Bhakti Vinata Bhavati.